Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again with Miss Yola Safitri. In this occasion, we will learn about verbal sentences. Okay, before starting our lesson, I have a question for you guys. Have you finished reading the handbook? Apakah kalian sudah selesai membaca buku The Handbook, terutama materi chapter verbal sentences? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Good job kids. Oke. Nah, jika kalian memperhatikan sebelum masuk ke chapter sentences ya, verbal sentences dan juga nominal sentences, kalian itu sudah belajar beberapa materi sebelumnya. Nah, di chapter-chapter sebelumnya itu, contohnya apa? Ada nouns, ada conjunctions. Nouns tadi kata benda ya, conjunction itu kata hubung. Pronouns kata ganti, kemudian verbs kata kerja, adjective kata sifat, preposition kata depan. Nah, semua chapter ini bersinggungan pastinya dan berhubungan. Saat kalian mempelajari tentang struktur kalimat, bagaimana kalian menyusun, kalian membuat kalimat, tentunya ada bagian-bagian dari kalimat tersebut. Nah, mereka semua ini disebutnya part of speech atau bagian dari kalimat. Jika ingin membentuk, menyusun sebuah kalimat, kalian perlu nouns, pronouns, verb atau adjective, preposition, dan juga conjunction gitu ya. Nah, mereka semua berperan dalam fungsi kalimat. Contohnya seperti noun sebagai subjek dan juga objek, verb sebagai predikat. Seperti itu ya. Baiklah, jika kalian sudah mengerti nih basic konsepnya dan kalian juga sudah membaca handbooknya, insya Allah kalian sudah punya modal pengetahuan nih untuk mengikuti learning video ini ya, untuk mengikuti video pembelajaran ini dengan lebih baik lagi gitu. Jadi apa yang sudah kalian baca akan kita bahas lebih jelas di video ini. Oke? Oke, lanjut ya. Next. Nah, jadi apa sih sebenarnya verbal sentences itu apa? Kalimat verbal itu apa? Ada verb-verbnya ya, Miss ya? Berarti apa tuh, Nak? Iya, benar banget. Kalimat yang predikatnya terdiri atas verb atau kata kerja, khususnya action verbs atau kata kerja aksi. Nah, bedanya sama yang nominal apa, Miss? Nanti kita bahas lebih lanjut ya, secara lebih detail di chapter nominal sentences sendiri. Tapi di sini Miss jelasin secara singkat kalau verbal sentences itu dia menggunakan kata kerja sementara nominal tidak. Tapi menggunakan apa? Kalau kalimat nominal menggunakan to be. Pintar. Oke, next. Nah, tadi action verb. Maksudnya apa sih, Miss? Contohnya kata kerja aksi itu? Buy. Apa tuh buy? Membeli. Eat. Makan. Go. Pergi. Itu ya contohnya ya, sebuah tindakan. Oke. Nah, jadi ada 3 tenses nih yang akan kita bahas. Yang pertama, simple present tense. Dalam ini ya, kalimat bahasa Inggris, grammar itu di kelas 7 kita fokus ke 3 tenses ini dulu ya. Nah, kalau simple present tense itu fungsinya untuk menyatakan suatu fakta atau kebiasaan. Kemudian kalau simple past tense itu menyatakan kejadian di masa lampau atau yang sudah lewat. Sudah tidak terjadi lagi sekarang. Nah, kalau present continuous tense menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Miss, bedanya yang present continuous sama simple present tense apa? Kalau strukturnya nanti kita bahas ya, bedanya pola kalimatnya bagaimana, tapi secara general, secara umum, kalau present tense itu
fakta atau kebiasaan. Misalnya, matahari terbit di timur, kebiasaan itu saya, ke sekolah setiap hari. Nah, itu fakta dan kebiasaan. Kalau yang sedang terjadi itu benar-benar terjadi saat itu juga. Seperti kita sekarang, we are studying English right now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Seperti itu ya. Setiap hari nggak dilakukannya? Belum tentu, karena kan kita apa ya, menyatakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Besok belum tentu, gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi, I go to school every day, itu kan kebiasaan ya. Kalau everyday, ya sebenarnya nggak everyday sih kita go to school ya, cuma kalau misalnya, eee, or gini, jadi I go to school every Monday to Friday, misalnya gitu ya. Nah, kalau misal hari ini hari Selasa, Tuesday, besok Wednesday, berarti besok kita sekolah juga kan, gitu. Jadi sudah pasti gitu ya, sudah pasti kalau kebiasaan itu. Nah, kalau misalnya sedang terjadi, besok belum tentu, tapi saat ini terjadi, seperti itu ya bedanya simple present tense dengan present continuous tense. Oke, next. Jadi tadi kan 3 jenis tenses ya. Nah, di dalam masing-masing tenses itu dibagi lagi nih menjadi 3 jenis kalimat. Ada kalimat affirmative atau positif, kalimat positif itu apa coba? Menurut kalian kalimat positif itu apa? Yang sudah selesai baca handbooknya pasti bisa jawab nih. Apa? Ya, fungsinya untuk menyatakan atau menegaskan suatu fakta, tindakan atau situasi secara positif. Maksudnya positif berarti tidak ada sangkalannya, tidak ada kata tidak di dalam kalimat tersebut. Nah, beda jadinya negatif sentences, kalimat negatif, menyatakan penyangkalan, penolakan, atau ketiadaan. Cirinya ada kata tidak. Kalau kalimat positif, dia nggak ada. Kalau negatif ada kalimat tidaknya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, interrogative. Kalimat tanya. Digunakan untuk meminta informasi atau jawaban dari pihak lain. Untuk bertanya ya. Kalimat tanya untuk bertanya. Sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang WH questions ya. Di sini kita pelajari bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam 3 jenis tenses tadi ya. Simple present tense, past tense, dan juga present continuous tense. Oke, next. Nah, yang pertama kita bahas present tense. Affirmative, kalimat positif. Bagaimana sih polanya, Miss? Gitu ya. Yuk kita simak contoh kalimat saat ini. She buys a pair of shoes. Bisa diperhatikan ya, di sini kata kerjanya buy, tapi ada S-nya. Karena apa tuh? Oke, coba kita lihat dulu ya. Masing-masing dari bagian kalimat ini fungsinya apa sih? Nah, yang pertama she itu sebagai subjek. Perlu diketahui she di sini adalah pronoun. Pintar udah belajar ya. She itu bentuk dari personal pronoun sebagai subjek dalam kalimat. Nah, kemudian by sini ya benar, verb one ya by plus s. Oke. Lanjut yang a pair of shoes, sepasang sepatu. Ini sudah kita bahas juga ya di chapter noun ya. Di handbook kalian ada detail penjelasannya kenapa ini shoes di sini jamak sementara di sini memakai a pair of shoes. Kalau diartikan sepasang sepatu. Kalau sepasang sepatu pastinya lebih dari satu kan? 2 ya kalau sepasang sepatu ya namanya juga sepasang a pair. Oke, ini noun as object. Oke. Lalu kenapa sih Miss di sini verbnya pakai s? Karena subjeknya she, he, it. Subjek tunggal. Kalau subjeknya tunggal, she, he, it, itu berarti iya benar. Kata kerjanya ditambah s atau is atau es ya. Terus gimana sih Miss nentuin gitu? Mana yang ditambah s, mana yang ditambah es. Nah, itu juga sudah dijelaskan di chapter verb. Nah, bagaimana
kata kerja yang ditambah S belakangnya, mana juga yang ditambah dengan IS atau ES ya. Oke. Next, contoh kalimat lain. We buy a birthday cake. Kami membeli sebuah kue ulang tahun. Nah, di sini buy-nya nggak pakai S nih. Subjeknya we. Oke, kita perhatikan dulu ya fungsi dari masing-masing bagian kalimat ini. We di sini sebagai subjek. Masih sama ya, kayak she tadi. We itu adalah sebuah pronoun. Pinter, kata ganti. Nah, di sini buy nggak pakai S. Kenapa? Cuma verb satu basic aja, base form. Karena, iya benar banget subjeknya we. Ya, nanti kita lihat subjek apa aja yang nggak dikasih S. Gitu. Next, a birthday cake. Sebuah kue ulang tahun. Itu adalah noun as object. Kata benda sebagai objek. Nah, Dewi Ayu, subjek Dewi Ayu itu kata kerjanya tidak ditambah S. Karena mereka di sini termasuk apa? Kata pronoun. Iya benar pronoun, tapi subjek jamak. Walaupun di sini you sama I kelihatannya tunggal ya, tapi mereka termasuk kategori plural. Jadi memakai kata kerja tidak ada S-nya. Jadi kalau mau mudah diingat gitu. She, he, it, S. Dewi Ayu tidak pakai S. Nanti kita akan belajar lagu tentang verbs dan juga tenses. Jangan lupa ditonton videonya. Ada di handbook. QR code-nya tinggal di-scan dan kalian bisa tonton video yang berisi lagu biar cepet mahir gitu. Jadi lebih mudah untuk diingat mempelajari padanan atau yang namanya tuh subject verb agreement. Jadi bisa subjek mana yang pakai S, mana yang enggak gitu. Nanti ada di situ ya. Ada di video lagu. Oke. Nanti kita pelajari bersama ya. Nah, jadi kelihatan ya polanya kita dapat. Jadi subject plus verb one, verbnya tapi ada S atau IS untuk subjek she, it, dan tidak pakai S untuk subjek Dewi Ayu. Dan juga ada objek di ujungnya untuk kalimat positif present tense. Nah, ini ada time signal nih di setiap tenses, ada keterangan waktunya. Kalau untuk present tense biasanya itu every day, every week, once a day, setiap hari, setiap minggu, satu kali sehari, etc. dan seterusnya. Biasanya kalau depannya every, itu berarti present tense. Oke, next. Kalimat negatif atau negatif sentences ya. Oke, negative sentences. She does not buy a pair of shoes. Dia tidak membeli sepasang sepatu. Oke. Kita lihat nih fungsinya masing-masing. She sebagai subjek, ada does not. Verbnya verb satu ya, walaupun she. Kenapa tuh? Oke. A pair of shoes tadi, noun as object. Nah, she, he, it, dia kenapa nih nggak pakai F nih? Kenapa? Tapi di sininya does not, bukannya do not yang bisa don't. Nah, khusus she, he, it, di sini dia ciri khasnya dia memakai does. Tapi verbnya kembali ke verb 1. Jadi untuk S dan IS-nya itu ada di sini, nak. Di does ini dia udah mencakup S dan IS. Tapi karena kalimat negatif ada not-nya, jadi suatu padanan does not. Atau bisa juga kalian mau singkat menjadi doesn't. Nah, kalau kata kerjanya kembali ke verb 1 lagi. Dan ini berlaku juga untuk subjek lain, nanti kita lihat ya polanya seperti apa gitu ya. Jadi she does not buy a pair of shoes. Kalau she, it, kalimat negatif ada does not.
verbnya kembali ke verb 1 lagi. Jadi cirinya ada di sini ya. Dan tadi di awal ini sudah jelaskan kalau kalimat negatif itu cirinya ada kata tidak nih. Dia tidak membeli. Oke, next. We do not buy a birthday cake. We itu subject, do not, buy verb 1, a birthday cake, noun as object. Kami tidak membeli sebuah kue ulang tahun. Di sini do not ini dipakai atau digunakan kalau subjeknya Dewi Ayu, Dewi Ui ya. Nah, ini juga menjadi ciri nih yang ngebedain. Kalau she it dia does not, kalau Dewi Ayu dia do not buy. Dan dua-duanya kembali ke verb 1. Terutama ini ya, she it dia kembali ke verb 1 yang membedakan ini di does not sama di do not-nya. Oke? Kelihatan polanya subject plus do atau does not plus verb 1 plus object. Nah, di sini juga bisa disingkat nih, don't ya. Ini doesn't, yang ini don't. Next, interrogative atau kalimat tanya present tense. Polanya kita lihat contoh kalimatnya. Does she buy a pair of shoes? Kita lihat ya, langsung fungsinya does. She sebagai subjek, buy sebagai verb 1 predicate ya, dan noun as object. Apakah dia membeli sepasang sepatu? Nah, di sini polanya tadi kan kalau yang kalimat negatif ya ada das ya, kalau di kalimat positif nggak ada das. Nah, dasnya pindah ke depan, diartikan sebagai apakah. Nah, karena subjeknya she, he, it, maka pakai das tetap. S atau IS-nya masuk di sini nih. Ciri khasnya does she buy a pair of shoes, does he, does it, gitu ya. Nih, she, he, it. Kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Do we buy a birthday cake? Masih sama diartikannya do. Apakah kami membeli sebuah kue ulang tahun? Nah, ini cirinya tadi ya, does ini do. Cuma kalau misalnya kalimat negatif, dia ada not-nya dan terletaknya di tengah. She does not. We do not. Nah, kalau interrogatif kalimatnya berpindah ke depan, diartikan sebagai apakah. Nih, ya. Sama polanya sama seperti yang atas, cuma dibedakan she it pakai does, sementara Dewi you pakai do gitu ya. Do we buy. Ini Dewi Ayu, wi juga karena ini sudah di sini ya wi-nya Dewi Ayu gitu ya. Polanya do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Oke. Next kita ke past tense yang lampau yang sudah terjadi dan sekarang tidak terjadi lagi atau sudah selesai gitu, sudah tidak terjadi. Menceritakan sesuatu yang dulu gitu ya. Nah, untuk afirmatif atau kalimat positif dari past tense, seperti apa sih Miss polanya Miss? Kita lihat ya contoh kalimatnya. You bought a birthday cake. You bought a birthday cake. Nah, you itu sebagai subjek. Book di sini verb 2 atau verb past ya. A birthday cake, noun as object. Sama kalau ini mah ya. Kalau contoh dari noun as object-nya kita masih pakai a birthday cake. Artinya apa nih? Kamu membeli sebuah kue ulang tahun. Oke. Nah, ternyata kalau verb 2 itu dia tidak dibedakan dari segi subjeknya. Jadi subjek she, he, it, Dewi, Ayu semuanya pakai bentuk yang sama yaitu verb 2. Jadi tergantung katanya apa ya, kata kerjanya apa ya. Bentuk verb 2-nya itu bisa dipakai untuk semua subjek. Jadi tidak dibedakan seperti present tense dan juga present continuous tense. Jadi kalau past tense ini hanya satu bentuk ini aja ya. Nah, polanya jadi subject,
terus ada verb to, verb 2, dan juga objek. Gitu ya. Untuk penjelasan mengenai perubahan verb itu ada di chapter verb. Sudah dijelaskan di materi verb gitu ya. Nah, time signalnya untuk keterangan waktunya ada apa? Biasanya kalau past tense bisa yesterday, kemarin, bisa last night, tadi malam atau kemarin malam, bisa last month, bulan lalu, atau bulan kemarin, atau juga 2 days ago, 2 hari yang lalu, gitu, etc. dan lain-lain ya. Biasanya yang lalu-lalu deh pokoknya kalau past tense, yang udah berakhir gitu ya. Waktu sebelum hari ini, nah itu past tense, oke? Next, negatif atau kalimat negatif dari past tense itu gimana polanya, Miss? Nah, kita perhatikan ya. She did not buy a birthday cake. Ada did not nih. Lah, ini verbnya balik lagi, Miss, ke verb 1. Oke, coba ya. She di sini subject. Did not. Nah, ini did not bisa disingkat juga didn't. Gini ya tulisannya. Balik lagi nih, kembali lagi dia ke verb 1. Dan juga di sini a birthday cake-nya noun as object. Coba kita lihat. Sama seperti kalimat positifnya, jadi tidak dibedakan ya untuk bentuk ininya, bentuk ciri khasnya dari past tense, dia pakai did not. Ini not, kata tidak ya, seperti yang di awal tadi ada kata tidaknya kalau negatif. Ciri khas dari past tense-nya pakai did. Nah, kalau yang present kan does kan sama do ya, dibedain gitu ya. Subjeknya kalau past tense dia verbnya tidak dibedakan. Jadi subjek apapun dia memakai did not. Mau subjeknya nama orang juga dia did not gitu ya. Misalnya Yola did not gitu ya. Yola didn't buy, Yola did not buy gitu ya. Nah, lalu karena ini dia sudah di past tense kan, sudah dibentuk lampau kan, kalimat tidaknya ini frasa tidaknya ini ya, maka kata kerjanya kembali ke verb 1. Jadi ciri khasnya ada di sini. Kemudian kembali lagi ke verb 1, ke base form atau bentuk basicnya, bentuk awal dari verb itu. She did not buy. Mirip sama yang present tense. She does not atau we do not buy. Di sini kata kerja utamanya dia kembali ke verb 1. Gitu ya polanya. Subject, did not, verb 1 plus object. Kemudian, untuk interrogative atau kalimat tanya. Did you buy a birthday cake? You sebagai subject, verb 1, dan a birthday cake noun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, struktur kalimat itu mirip sama yang present tense. Did di awal, kemudian subjek, kemudian baru verb utamanya, lalu ada noun-nya. Sama, tapi kalau yang present itu kan do atau does. Di sini subjeknya sama letaknya di sini, buy-nya di sini, a birthday cake. Jadi did, subject, verb 1 plus o. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, struktur kalimat atau polanya tuh mirip-mirip dari tenses ini, walaupun ada yang present, past, tapi untuk pola kalimat positif, negatif, dan kalimat tanyanya itu mirip-mirip gitu. Hanya dibedakan tenses atau waktunya saja ya. Tapi kalau kalimat positif itu subjeknya di depan, kalimat negatif di tengah-tengah ada frasa atau bentuk tidak gitu ya. Dan juga kalau interrogatif pindah ke depan, did, does, sama do-nya gitu ya. Dan juga kalau kalimatannya pasti di akhir kalimat itu ada question mark atau tanda tanya. Next, we go to present continuous tense. Nah, yang affirmative atau kalimat positifnya, polanya coba kita lihat. She is buying a pair of shoes. Dia sedang membeli sepasang sepatu. Nah, di sini to be dia pakainya ya. Subject to be, verb plus ing, noun as object. Nah, di sini
Yang to be is, itu kenapa pakai is? Karena subjeknya she, he, it. Jadi ini kembali lagi ya ke simple present tense gitu ya. Dibedakan lagi untuk to be-nya sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau is khusus untuk she, he, it. Nanti kalau subjek lain beda lagi gitu ya. Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, ini is to be itu seolah-olah diartikan sebagai sedang. Dia, perempuan, sedang membeli sepasang sepatu. Jadi, baik kan membeli aja ya. Kalau ada to be is sama ujungnya ing itu seolah-olah artinya sedang membeli. Gitu ya. Kenapa seolah-olah Miss? Karena is ini bisa banyak ya artinya, Nak. Bisa juga jadi adalah kalau di kalimat nominal. Contohnya, she is beautiful. Nah, itu dia adalah she is a beautiful girl. Dia adalah gadis yang cantik atau she is a student. Dia adalah seorang siswa. Nah, is ini bisa diartikan banyak hal ya. Jadi Miss nyatakan aja kalau itu seolah-olah artinya gitu. Karena bisa berarti banyak hal. Di konteks kalimat ini, she is buying a pair of shoes. Dia sedang membeli sepasang sepatu. Gitu ya. Next. Oke, contoh kalimat yang lain. We are buying a birthday cake. Nah, di sini to be-nya are, beda sama yang sebelumnya is. Kenapa? Karena subjeknya Dewi, you. Oke, ini sebenarnya sudah kita bahas ya untuk is sama are to be itu. Kalau are pasangannya Dewi, you. Gitu ya. Artinya apa ini? Kami atau kita sedang membeli sebuah kue ulang tahun. Nah, kalau subjeknya I, to be-nya am, dia beda sendiri ya, dia punya to be sendiri kalau I. Jadi, I am buying a birthday cake. Saya sedang membeli sebuah kue ulang tahun. Gitu. Ini penting untuk diingat dan dipahami ya, karena akan terus kalian temui dimanapun kalian berada ya, sampai jenjang SMA maupun lebih tinggi. Ini nanti kalau belajar bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris pasti akan ketemu terus dengan padanan subjek dan juga to be-nya gitu ya, subject verb agreement gitu. Nah, we, they, we, are, you pasangannya are, I am, she, he, it pasangannya is. Ini polanya ya, subjek, to be, verb plus ing, dan objek. Kalau ing yang nggak dipakai Miss, we are buy a birthday cake ya salah, nggak bisa ya, karena ini adalah polanya gitu. Miss, tapi kalau misal aku ini deh, kalau misalnya dengar my hobby is singing, itu singingnya kok di belakang ya Miss ya? My hobby is singing, itu beda kasus ya nak. Kalau my hobby is singing, singing walaupun singnya verb dan ing itu tambahan gitu ya, kayak di present continuous, tapi di situ singing adalah kata kerja. Kata benda. Kata kerjanya apa? Is, my hobby is singing. Nah, itu sudah Miss bahas juga ya di chapter noun. Ada kata benda yang dibentuk dari kata kerja plus ing. Contohnya singing, reading, dan lain-lain. Jadi kalau my hobby is singing, kata kerjanya yang mana? Is, gitu ya. Kata kerjanya berupa to be. Dan termasuk nominal sentences. Itu nanti kita bahas tuh bedanya sama verbal sentences apa. Dan singing di sana bukan verb plus ing yang di present continuous, tapi berupa kata benda yang terbentuk dari kata kerja plus ing ya. Oke, harus dibedakan ya, harus diingat itu bedanya apa. Jadi kalian punya punya pengetahuan untuk menganalisis kalimat ini benarnya di mana, salahnya di mana. Nah, gitu. Kalau ada kalimat kalian udah langsung nih, oh ini singing di sini sebagai kata benda. Gitu ya. Beda lagi kayak I am singing my favorite song now. Saya sedang menyanyikan lagu kesukaan saya sekarang. Itu is singing. Beda sama my hobby is singing. Gitu.
Oke, harus selalu diingat ya perbedaannya. Time signal untuk present continuous ada now, right now, at the moment, etc. Sekarang, sekarang juga, pada saat sekarang, seperti itu ya, bisa diartikannya. Next, untuk pola kalimat negatif, she is not buying a pair of shoes. She sebagai subjek, is not to be plus not, verb ing, noun as object. Sama ya ini ya, kayak yang kalimat sebelumnya gitu ya, tenses yang sebelumnya past tense, di sini is to be plus not, tidak gitu. Nah, kalau misalnya kalian berpikir nih, kalau nominal sentence katanya nggak pakai kata kerja kan, Miss? Ini kok is to, tapi pakai to be kalau nominal. Tapi di sini ada to be, Miss. Tapi kan di sini ada kata kerjanya, buying. Jadi dia tetap verbal sentences gitu. Kalau yang nominal benar-benar nggak ada kata kerjanya gitu, yang ada to be. Ini ada to be-nya, tapi tetap ada kata kerja utamanya yang ini. Di sini dia sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kata kerja utamanya tetap yang buy atau buying di present continuous tense ya. Nah, di sini is karena dia she, he, it. Oke. They are not buying a birthday cake. Mereka sedang tidak membeli kue ulang tahun. Di sini dia pakai are karena subjeknya Dewi. Untuk I pakai am. I am not buying a birthday cake. Kalau mau disingkat gimana? Is not jadi isn't. Are not jadi aren't. Gitu ya. Tapi kalau I am not, mungkin gini, I'm not. Nah, jadi yang di apa? Kalau ini kan she isn't, they aren't. Nah, kalau ini I am-nya yang disingkat I'm not gitu ya, bukan am dan not-nya yang digabung, tapi I dengan M-nya I'm not gitu. I'm not buying a birthday cake gitu ya. Polanya subjek plus to be plus not plus verb ing plus object. Kalimat negatif harus ada not-nya. Oke. Next. Kalimat tanya atau interrogatif dari present continuous. Gimana sih polanya, Miss? Nah, sama seperti tadi ya, yang sebelum-sebelumnya pasti dipindah ke depan yang di tengah. Dan nggak ada not-nya karena kalimat tanya. Is she buying a pair of shoes? Apakah dia membeli sepasang sepatu? Gitu. Nah, kalau yang kedua, contoh kalimat kedua, are you buying a birthday cake? Nah, ini tadi coba Miss tanya, kenapa di sini pakai is dan sini pakai are? Kenapa? Pintar, good job. Karena kalau yang is, subjeknya she, maka dari itu pakainya is to be-nya. Sementara you pakainya are. Kalau misalnya subjeknya we pakai apa? Pintar, pakai are. Kalau subjeknya he, pakai is gitu ya. Jadi polanya to be di depan, terus subjek, setelah itu verb dan ing, baru objeknya. Yang terpenting ciri khas dari present continuous itu ada to be dan verb ing gitu. Oke. Nah, kalau verb ing doang nggak ada to be-nya perlu dicurigai kalau itu kata benda bukan kata kerja ya, perlu diperhatikan pola kalimatnya. Seperti itu ya. Is MR, ada 3 to be-nya sini. Kalau M berarti buat am I buying a pair of shoes? Gitu ya. Brain on, quiz time. Waktunya quiz. Let's analyze these sentences, correct or incorrect. Kalimat ini benar atau tidak sih? Terus kalau nggak benar, kalau incorrect, salahnya di mana? Dan gimana membenarkannya gitu, membuatnya jadi benar tuh gimana kalimatnya? Yang pertama, they cooked some foods last night. Apa yang salah ya? Kira-kira ini tenses apa ya dilihat dari keterangan waktunya? Kita patokannya dari keterangan waktu ya. Kalau last night berarti tenses apa tuh?
Verb-nya cocok nggak ya dengan tenses itu? Benar nggak ya? Subjeknya cocok juga nggak ya? Nah, coba ya dianalisa kalimat ini, oke? Number 2, did my parents visited our grandmother every month? Benar atau salah ya? Ini tenses apa ya kalau every month ya? Tapi dia pakai did. Aduh, ada visited juga. Gimana ya? Tenses apa ini? Kalau ada question mark berarti kalimat tanya. Tapi tenses apa dan udah benar belum ya? Subjek dan juga verbnya. Nah, kalian analisa ya. Kalian pikirin baik-baik. Tentukan dan dilihat dulu time signalnya, struktur kalimatnya, pola kalimatnya, apakah sudah benar atau belum. Kalau belum benar, kalau masih incorrect, nah kalian cari gimana cara untuk bikin kalimat ini supaya benar gitu ya. To be a correct sentence gitu ya. Okay, number 3. I may or not study now. Wah, ada noun nih. Berarti dia tenses apa ya? Ciri-ciri tenses apa kalau ada noun? Ada to be-nya juga nih. Tapi to be-nya aneh kok. Ame ini satu orang kan ya? Study-nya juga nggak ada apanya tuh. Nah, kalian cari jawabannya. Kalian pikirkan dari yang sudah kalian pelajari pada handbook dan juga pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Don't forget to put the answers in the comment section below this video. I will check it regularly. Miss akan cek, akan periksa secara rutin siapa-siapa gitu yang sudah memberikan jawabannya. Nanti Miss berikan feedback atau respon apakah jawaban kalian sudah benar atau masih harus diperbaiki. Dan silahkan kalian berikan pertanyaan yang masih bingung gitu ya. Setelah kalian baca di handbook dan juga setelah kalian menonton video ini, kalau masih ada sesuatu yang kalian ingin tanyakan atau masih bingung, masih mengganjal nih Miss, ini gimana ya Miss ya? Nah itu kalian silahkan bertanya, nanti Miss cek juga secara rutin dan akan Miss jawab pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, thank you for your attention. Semoga video ini bermanfaat untuk semakin memperjelas dan menambah pengetahuan kalian mengenai verbal sentences. Miss harap kalian dapat menyusun kalimat verbal dengan baik setelah belajar melalui handbook dan juga video ini. Miss tunggu komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.